Oke, selamat datang. Coba deh bayangin ada sebuah sistem di mana keadilan itu bisa dibeli. Hari ini kita akan coba bedah konsep yang sangat meresahkan ini, mafia peradilan. Dan kita akan lihat gimana sih visualisasi dari masalah ini. Nah, untuk mulai, saya punya satu pertanyaan nih buat Anda. Pertanyaan yang mungkin bikin kita mikir. Apa sih hal paling menakutkan yang bisa dipegang oleh seorang hakim? Jawabannya bukan palu sidang ya, tapi ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dan jawabannya, kalau kita lihat karikatur satir ini, ya bukan palu sidang. Coba deh perhatikan, palunya itu seakan-akan lagi ketahuan ngeledek kan? Dan tangan yang megang palu itu ada labelnya jelas banget, mafia peradilan. Ini gambaran yang nusuk banget tentang gimana simbol keadilan tertinggi justru bisa diselewengkan. Nah, di sebelahnya ada tulisan tuh, Wani Piro, ini bahasa Jawa, yang artinya kalau diterjemahkan langsung itu, berani bayar berapa? Bayangin, pertanyaan yang biasanya kita dengar di pasal, sekarang ada di konteks hukum. Ini benar-benar langsung nunjuk ke inti masalahnya kan? Keadilan yang jadi barang dagangan. Oke, kita masuk bagian pertama, harga keadilan. Yuk, kita bedah lebih dalam, gimana sih transaksi kotor ini sebenarnya berjalan? Nah, karikatur yang satu ini nunjukin kita lebih jauh lagi, kayak bawa kita ke ruang belakang gitu. Jadi ini bukan lagi cuma konsep abstrak ya, tapi benar-benar visualisasi transaksinya. Coba kita lihat deh siapa aja yang terlibat di sini. Oke, kita bedah ya gambarnya. Ada pihak yang nyuap, terus ada saksi bayaran yang senyumnya licik banget, dan tentu aja hakim yang lagi nerima kantong penuh uang. Hasil akhirnya? Udah bisa ditebak, putusannya udah diatur. Deal! Ini gambaran yang wah pas banget buat ngejelasin mesin korupsi itu. Coba deh perhatikan lebih dekat lagi di mimbar hakimnya. Ada tulisan kecil di situ, sinis banget. Ini plesetan dari Justice for All atau keadilan untuk semua, jadi and justice for money, keadilan untuk uang. Gila kan? Ini benar-benar nunjukin gimana idealisme hukum itu bisa dipelintir habis-habisan. Oke, kita udah lihat sisi gelapnya. Sekarang, di bagian kedua ini, pilar keadilan, kita coba pahami gimana sih sistem yang ideal itu seharusnya. Nah, ini dia idealnya. Prinsip intinya tuh sebetulnya simpel banget. Badan peradilan harus bebas dan tidak memihak. Ini kontras banget, 180 derajat beda dari semua yang kita lihat barusan. Sistem yang bersih, netral, dan adil. Terus apa sih artinya tidak memihak atau imparsial itu? Sederhananya gini, imparsialitas yudisial itu artinya keputusan hakim harus murni 100% didasarkan pada hukum dan fakta. Udah, itu aja. Nggak boleh ada bias pribadi, nggak boleh ada tekanan politik, dan pastinya nggak boleh ada uang yang ikut campur. Jadi ini penting banget ya, bukan cuma teori di buku hukum, imparsialitas itu ibarat fondasi rumah. Kalau fondasinya goyah, ya seluruh bangunan hukum di atasnya bisa ambruk di mata kita, masyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dilema seorang hakim. Di sini, kita akan lihat gimana sih pertarungan batin antara idealisme dan kenyataan pahit yang mereka hadapi. Gambar ini, wah kena banget, nunjukin dilema hakim dengan pas. Dia itu seakan-akan kejepit di tengah-tengah, ditarik oleh dua kekuatan yang saling berlawanan. Intervensi dari luar dan otonomi yang seharusnya jadi hak dia. Yuk kita bedah dua kekuatan ini. Di satu sisi, ada intervensi. Ini isinya tekanan dari orang berkuasa, ada sogokan, ada ancaman, pokoknya semua dari luar. Nah, di sisi lain ada otonomi. Ini adalah kebebasan si hakim buat mutusin perkara cuma berdasarkan fakta dan hukum. Pertarungan antara dua hal inilah yang pada akhirnya nentuin nasib keadilan itu sendiri. Dan seperti yang digambarin di sini, timbangan keadilan itu rapuh banget ternyata. Cuma butuh satu kantong uang atau mungkin satu telepon dari orang kuat, itu udah cukup buat bikin timbangannya jadi miring. Yang dikorbanin? Ya hukum itu sendiri. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Berapa harga keadilan? Nah, di sini kita bakal lihat kenapa semua ini penting dan punya dampak langsung ke kita semua. Jadi, kenapa sih kita harus peduli? Karena dampaknya itu nyata banget buat kita. Pertama, ini menciptakan ketidakadilan yang jelas. Yang kaya bisa beli hukum, yang miskin jadi korban. Kedua, ini ngancurin kepercayaan kita sama sekali sama institusi negara. Ketiga, supremasi hukum yang seharusnya ngelindungin kita semua jadi lemah. Dan akhirnya, ini bisa jadi pemicu kekacauan sosial. Jadi, ini bukan cuma masalah hakim atau pengacara, ini masalah kita semua.
Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini bareng-bareng. Kalau keadilan itu udah ada harganya, artinya tidak bersalah itu bukan lagi soal bukti dan fakta kan, tapi soal siapa yang dompetnya paling tebel. Pertanyaannya jadi, siapa yang benar-benar sanggup membeli status tidak bersalah?